Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Gania Putri Ayudya dengan nomor mahasiswa F1191003. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan S1 Teknik Sipil Universitas Tadulako. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas dua contoh soal mengenai perhitungan bunga efektif dan daya ungkil. Baiklah, langsung saja kita ke soal pembahasan nomor 1, yaitu hitung daya ungkil pembelian ruko 600 juta rupiah dan kemudian dijual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta rupiah, banding uang muka 30% dan 50% dan bunga pinjaman cicilan 1% per bulan. Sebelum kita menghitung daya ungkil dari penjualan ruko tersebut, sebelumnya kita harus menghitung bunga efektif dari penjualan ruko tersebut. Suku bunga sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Suku bunga nominal merupakan suku bunga yang digandakan per tahun, sedangkan suku bunga efektif merupakan suku bunga yang digandakan dengan periode yang kurang dari 1 tahun, bisa dalam hitungan bulan, minggu, maupun dalam hitungan hari. Langsung saja kita menghitung cicilan ruko dengan uang muka sebesar 30%. Yang pertama diketahui harga kontan ruko tersebut sebesar 600 juta rupiah. Kemudian uang muka sebesar 30%. 30% dari 600 juta yaitu sama dengan 180 juta. Dengan harga yang harus dicicil sama dengan uang harga kontan dikurangi dengan uang muka, maka didapatkan harga yang harus dicicil sebesar 420 juta rupiah. Dengan pembayaran dilakukan per 1 bulan. Dan per 1 bulan dikenakan bunga sebesar 1% per bulannya. Untuk penghitungan bunga efektif, kita mengacu pada buku Ekonomi Rekayasa halaman 27 sampai 29 pada bagian 2.4.3 seperti yang saya lampirkan di bawah ini. Suku bunga efektif bisa kita hitung dengan penggunaan tabel maupun dengan penggunaan rumus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas penghitungan suku bunga efektif dengan penggunaan rumus, yaitu IE sama dengan 1 ditambah I dibagi dengan M, kemudian pangkat M dikurangi 1, di mana IE merupakan suku bunga efektif sama dengan 1 ditambah dengan I merupakan suku bunga nominal, kemudian dibagi dengan M, di mana M merupakan frekuensi penggandaan dipangkatkan dengan M dikurangi dengan 1. Maka kita dapatkan hasil perhitungan yaitu 1 ditambah dengan I, suku bunga nominalnya yaitu 1% per bulan, dibagi dengan 12. 12 merupakan frekuensi penggandaan. Karena dia digandakan setiap bulan, dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, maka kita bagikan dengan 12. Kemudian kita pangkatkan dengan 12 dan dikurangi dengan 1. Maka kita dapatkan suku bunga efektif per 1 bulan yaitu 1% per bulannya. Begitupun kalau kita lihat dalam tabel, untuk frekuensi penggandaan atau M, selama 12 bulan, didapatkan suku bunga itu sebesar 1%. Sehingga kita ketahui suku bunga efektifnya per 1 bulan yaitu 1% dengan cicilan per 1 bulan. Karena dia dibayar per 1 bulan, maka dalam 1 tahun itu kita harus membayar sebanyak 12 kali. Sehingga cicilan per 1 bulan yang harus kita bayarkan yaitu kita menggunakan rumus PMT atau periodic payment, atau dalam bahasa Indonesia disebut angsuran tetap per periode, di mana PMT-nya yaitu suku bunga efektif, kemudian periode angsuran sebanyak 12 kali, dan kita kalikan dengan harga yang harus dicicil, yaitu 420 juta. Sehingga kita dapatkan cicilan per 1 bulannya yaitu sebesar 37,33 juta rupiah. Selanjutnya kita bahas untuk uang muka 50%. Seperti yang diketahui, harga kontan ruko sebesar 600 juta rupiah. Kemudian uang muka sebesar 50%. 50% dari 600 juta yaitu sebesar 300 juta. Sehingga harga yang harus kita cicil yaitu harga kontan dikurangi dengan uang muka. Sehingga harga yang harus dicicil sebesar 300 juta rupiah. Kemudian pembayaran dilakukan per 1 bulan dengan per 1 bulan dikenai bunga nominal sebesar 1% per bulannya. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung bunga efektif sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Kita dapatkan bunga efektif per 1 bulan sebesar 1%, cicilan dilakukan per 1 bulan sebanyak 12 kali, sehingga kita dapatkan cicilan per 1 bulannya sebesar 26,66 juta rupiah.
Selanjutnya kita akan membahas perhitungan daya ungkil. Seperti yang kita ketahui, harga ruko sebesar 600 juta rupiah. Kemudian uang muka yang pertama sebesar 30% atau sama dengan 180 juta. Dan uang muka yang kedua yaitu sebesar 50% atau sebesar 300 juta. Yang kita ketahui dari soal, ruko tersebut dijual setelah 12 bulan dengan harga sebesar 700 juta rupiah. Jadi kita akan menghitung daya ungkil dari penjualan tersebut. Ini yang sudah saya blok berwarna merah, ini merupakan hasil perhitungannya. Ruko tersebut kita jual setelah 12 bulan. Makanya di sini periodenya selama 12, kemudian harga jualnya sebesar 700 juta. Sehingga keuntungan atau kenaikan yang kita dapatkan sebesar harga jual dikurangi dengan harga asli ruko, yaitu 700 juta, kita kurangi dengan 600, sehingga kita dapatkan kenaikan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian kenaikan ini bisa kita hitung dalam persen, yaitu dari keuntungan sebesar 100 juta, kita bahagi dengan harga asli ruko, yaitu 6%. Sehingga kita dapatkan kenaikan sebesar 17%. Kemudian imbal hasil yang pertama, kita hitung dengan cara uang muka 1 kita bagikan dengan keuntungan. Keuntungan kita bagikan dengan uang muka pertama. Sehingga kita dapatkan imbal hasil pertama itu sebesar 56%. Kemudian untuk imbal hasil yang kedua, rumusnya sama, yaitu keuntungan kita bahagi dengan uang muka. Sehingga 100 juta dibagi dengan 300 juta, kita mendapatkan imbal hasil kedua sebesar 33%. Jadi demikian pembahasan tentang daya ungkil. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang nomor 2. Harga tanah senilai 100 juta rupiah, bunga nominal untuk cicilan 12% per tahun. Berapakah bunga efektif bila digandakan setiap bulannya? Nah, pada soal yang kedua ini kita akan kembali membahas bunga efektif, yaitu harga tanah yang dari 100 juta dengan bunga nominal 12% per tahunnya. Nah, seperti yang kita ketahui di awal, rumus bunga efektif yaitu IE sama dengan 1 ditambah dengan I di per M, dipangkatkan dengan M, kemudian dikurangi 1. Dari soal kita ketahui I atau suku bunga nominalnya yaitu 12%, kemudian M atau frekuensi penggandaannya adalah sama dengan 12. Kenapa 12? Karena dia digandakan itu per bulan. Per bulan berarti per 1 bulan. Makanya 12 dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Kemudian kita bagikan dengan 1 karena dia digandakan setiap 1 bulannya. Kemudian kita bagikan 1 sehingga kita dapatkan M atau frekuensi penggandaannya itu sebanyak 12. Kalau seandainya kita gandakan per triwulan, maka frekuensi penggandaannya itu sama dengan 4. Seperti itu teman-teman. Jadi kita menggunakan frekuensi penggandaan setiap bulan sehingga didapatkan frekuensi penggandaan sama dengan 12. Langsung saja kita menghitung suku bunga efektif yaitu IE sama dengan 1 ditambah dengan I, suku bunga nominalnya sebesar 12%, kemudian frekuensi penggandaan dibagi frekuensi penggandaan sebesar 12, dipangkatkan dengan 12, dikurangi dengan 1, maka kita dapatkan suku bunga efektif per bulannya itu sebesar 12,68%. Jadi demikianlah pembahasan 2 soal dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.